Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Jumat 26 Maret 2021 dengan episode persuasif. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Initial Jobless Claims yang turun dari sebelumnya 781K menjadi 684K. Kemudian ada dari US Continuing Claims yang turun dari sebelumnya 4.134K menjadi 3.870K. Kemudian ada dari US GDP Annualized Quarter over Quarter yang naik dari sebelumnya 4,1% menjadi 4,3%. Kemudian kita beralih ke Corporate News. Ada berita dari PT Telkom Indonesia Tbk atau TLKM yang menyatakan tahun ini akan fokus mengembangkan layanan platform cloud service peserta layanan Smart Platform dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Citose International Tbk atau CINT yang penjualan bersih CINT tercatat sebesar 330,67 miliar rupiah hingga akhir tahun 2020. Jumlah ini turun 18,84% year on year dibandingkan realisasi penjualan bersih CINT di tahun 2019 sebesar 407,45 miliar rupiah dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Fajar Suryawi Sesa Tbk atau FASW yang membukukan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 353,29 miliar rupiah dari kontan.co.id. Kemudian pada perdagangan hari Kamis tanggal 25 Maret 2021, IHSG ditutup melemah sebesar 33 poin atau 0,54% ke level 6.122. Sektor keuangan, properti, perkebunan, perdagangan aneka industri, industri konsumsi, pertambangan bergerak negatif dan menjadi kontributor pada penurunan IHSG. Sementara investor asing mencatatkan penjualan bersih sebesar 318 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari Powell si Bawel. Memang minggu ini pekannya Powell dan Yellen untuk menyampaikan kesaksian, sehingga mau tidak mau kita tentu harus tahu bagaimana tanggapan mereka terkait dengan situasi dan yang ada saat ini, ditambah dengan apa yang akan mereka lakukan di masa yang akan datang. Powell mengatakan bahwa Bank Sentral The Fed sepenuhnya akan menunggu perekonomian hingga benar-benar pulih sebelum dukungan stimulus moneternya dihentikan. Tapi apabila kemajuan secara substansial sudah mulai terlihat tentu secara bertahap, kami akan mengurangi jumlah pembelian obligasi dan mortgage yang akan kami beli. Dan kemudian dalam jangka waktu yang panjang, The Fed memiliki kemungkinan untuk menaikkan tingkat suku bunga. Sebagai informasi nih bosku, kemarin begitu terlihat bahwa The Fed lebih optimis terhadap pulihnya perekonomian mereka. Dan pasar tenaga kerja didukung oleh inflasi yang lebih kuat. Apalagi kalau kita lihat data ekonomi Amerika semalam tunjangan pengangguran turun ke level terendahnya dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Sejauh ini kalau kita ingat pesan dari The Fed sekalipun ada kenaikan ekspektasi inflasi dalam kurun waktu 1 year, namun data ketenagakerjaan dan inflasi akan tetap menjadi 2 kunci utama sebelum The Fed mengurangi pembelian obligasi dan stimulusnya. Powell sejauh ini sudah berbicara mengenai hal yang sama dengan data yang berbeda yang justru semakin kesini Powell berbicara dengan data perekonomian yang jauh lebih baik. Sejauh ini masyarakat Amerika yang sudah menerima vaksin sekitar 2,5 juta per hari dan itu akan menjadi pendorong perekonomian akan lebih cepat pulih dari yang dibayangkan. Jumlah dukungan fiskal yang diterima perekonomian masih dalam jumlah yang sangat besar dan tentu saja dukungan tersebut mendorong aktivitas masyarakat dan pemulihan ekonomi lebih besar. The Fed juga menegaskan bahwa The Fed tidak akan meningkatkan tingkat suku bunga sampai situasi dan kondisi pasar ketenagakerjaan mencapai tingkat yang konsisten dengan penilaian dari The Fed sehingga ketenagakerjaan harus mencapai titik maksimum dan inflasi meningkat menjadi 2% dan harus konsisten untuk dapat bertahan melebihi 2%. Fokusnya adalah rata-rata 2% dari waktu ke waktu. Jika ingin lebih tinggi atau lebih rendah dari itu, The Fed memiliki tools yang dibutuhkan untuk menggerakkan inflasi kembali ke 2%. Tidak hanya itu saja, pernyataan Powell pun mendapatkan dukungan dari Wakil Ketua Fed, Richard Clarida yang mengatakan bahwa kenaikan harga yang terjadi saat ini hanya akan berlangsung sementara, namun akan diikuti inflasi yang kembali ke atau sedikit naik melebihi 2% pada tahun 2022 dan 2023 mendatang. Dalam siklus ini, terlihat masih adanya lubang yang cukup besar pada pasar tenaga kerja, namun situasi dan kondisi dukungan stimulus sejauh ini masih mendukung sehingga merupakan bagian yang terpenting dalam proses pemulihan. Richard mengatakan bahwa pasar melihat ke depan,
interpretasi penilaian aset dan likuiditas serta modal dan leverage akan dinilai secara luas berdasarkan sejauh mana proses pemulihan akan berlangsung, dukungan fiskal yang kuat, dan proses vaksinasi yang berhasil. The Fed sendiri berkomitmen untuk menggunakan berbagai tools dan kebijakan untuk mendukung perekonomian sampai selesai dengan baik. Dan tentu saja The Fed akan memastikan bahwa pemulihan ekonomi akan menjadi kuat dan cepat dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kemudian cerita selanjutnya datang dari masih belum terlihat. Pergerakan IHSG yang cenderung dalam tekanan sejak awal pekan sejalan dengan ekspektasi perlambatan ekonomi di kuartal 1, di mana pengetatan aktivitas masih memberikan tekanan pada perputaran ekonomi. Menjelang rilis data manufacturing PMI dan inflasi pada pekan depan, pelaku pasar mulai berhitung dan mengantisipasi adanya resiko pertumbuhan yang berada di bawah ekspektasi. Berdasarkan konsensus yang dihimpun oleh Trading Economics, PMI manufaktur Maret tumbuh menjadi 52% dari sebelumnya 50,9%. Inflasi diproyeksikan tumbuh menjadi 1,6% year on year dari sebelumnya 1,38%. Bank Indonesia memperkirakan adanya kenaikan inflasi pada bulan Maret 2021. Berdasarkan survei pemantauan harga pada Minggu 3 Maret 2021, inflasi diperkirakan naik sebesar 0,09% month on month. Dengan perkembangan tersebut, perkiraan inflasi Maret 2021 secara tahun kalender sebesar 0,45% year to date dan secara tahunan sebesar 1,37% year on year. Kontributor inflasi Maret 2021 sampai dengan minggu ketiga yaitu komoditas cabai rawit sebesar 0,04% month on month, bawang merah sebesar 0,03% month on month, ikan mas dan tomat masing-masing sebesar 0,01% month on month. Sementara itu, masih ada komoditas yang mengalami penurunan harga sehingga memberi andil pada deflasi seperti cabai merah dan emas perhiasan yang masing-masing turun tipis 0,03% month on month. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak menguat dan ditradingkan pada level 6.058 hingga 6.239. Berikut stok watch Pilar Mas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari BBCA, kemudian yang kedua ada dari Main, dan yang ketiga ada dari CPIN. Berikut 2 saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari Sido atau PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk yang optimistis pertumbuhan laba bersih 2 digit. Perusahaan di tahun 2021 menargetkan pertumbuhan laba bersih 2 digit pada 2021. Optimis target tersebut didorong dengan pola perilaku dari konsumen saat ini, yang kesadaran hidup sehat di masa pandemi corona telah merubah pola kebiasaan dari masyarakat. Untuk menopang target tersebut, di mana perusahaan peluncuran produk baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau pasar, sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 750 dan tingkat probabilitas sebesar 54%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 850 dan tingkat probabilitas sebesar 40%. Kemudian yang kedua ada dari Akra atau PT AKR Corporindo Tbk yang berhasil mencetak laba bersih sebesar 924,91 miliar rupiah pada akhir tahun 2020 atau naik jika dibandingkan dengan akhir tahun 2019 yang sebesar 717,2 miliar rupiah. Sepanjang tahun 2020, perusahaan mampu membukukan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 929,21 miliar rupiah, tumbuh 29,4% dibandingkan dengan perolehan 2019 sebesar 714 miliar rupiah. Pencapaian tersebut tentunya perlu diapresiasi. Hal ini di tengah penurunan pendapatan perusahaan, di mana pendapatan mengalami penurunan 18,4%, pendapatan sebesar 17,7 triliun rupiah pada 2020, sementara tahun 2019 sebesar 21,7 triliun rupiah. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 3.370 dan tingkat probabilitas sebesar 44%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini, atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pioneer Sekuritas Channel,
di Indonesia.